Selamat sore, perkenalkan nama saya Rika Nenggolan, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 5 Grup A. Di video kali ini saya akan membahas apa yang akan saya ketahui dalam semester 5 ini mengenai mata kuliah perencanaan pendidikan yang dibawakan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Marina Letara Nababan. Yang pertama saya akan membahas apa itu perencanaan. Perencanaan sebagaimana yang kita tahu adalah proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan secara sistematis. Perencanaan juga berhubungan di masa yang akan mendatang untuk mencapai tujuannya. Bisa kita bedakan dari perencanaan pendidikan. Bahwasanya di perencanaan pendidikan itu suatu proses yang mempersiapkan kegiatan masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan perencanaan pendidikan, yang pertama mengetahui siapa saja yang terlibat dalam suatu struktur organisasi. Yang berikutnya mewujudkan proses kegiatan dalam himbauan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang berikutnya kita dapat mengetahui waktu pelaksanaan pelatihan diterapkan dalam proses penyelesaian. Yang berikutnya kita dapat meminimalkan kegiatan yang tidak produktif. Dapat juga memberikan suatu gambaran secara menyeluruh dan khusus tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada tahap menyusun perencanaan pendidikan. Dalam tahap menyusun perencanaan pendidikan ini kita haruslah memperhatikan berdasarkan pada tujuan yang jelas dan berorientasi pada visi misi kelembagaan atau institusi. Yang kedua, kita mengutamakan aspek kerendahan hati, realistis, dan praktis. Yang ketiga, kita memperhatikan fleksibilitas sehingga mudah beradaptasi dengan keadaan, kebutuhan, kondisi, dan situasi untuk menghindari duplikasi dan pelaksanaannya. Yang berikutnya kita masuk pada bentuk-bentuk perencanaan pendidikan, yang dimana ada 3 bentuk perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan pendidikan makro, perencanaan meso, dan mikro. Nah, yang dimana perencanaan mikro ini adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh ataupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan cara yang akan mencapai tujuan pada tingkat nasional. Yang berikutnya yaitu perencanaan mikro, yang dimana perencanaan mikro ini pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Proses perencanaan pendidikan. Dalam proses perencanaan pendidikan bersifat interaktif dan melibatkan aneka konsultasi kompleks dengan pelaku dan pemangku kepentingan. Adapun beberapa proses dalam perencanaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang dimana agar mudah memperoleh setiap sekolah harus membiasakan secara rutin mencatatnya dalam suatu format khusus, disimpan, dipelihara sebagaimana mestinya diarsipkan. Yang berikutnya itu analisa dan diagnosis, yang dimana dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil pengelola data dengan informasi sebagai suatu standar yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Perumusan kebijaksanaan. Dalam perumusan kebijaksanaan ini adalah langkah ketiga dalam merencanakan pendidikan. Kebijakan merupakan suatu ruang gerak tentang apa yang akan dijadikan keputusan orang lain. Misalnya kita dapat melihat kebijakan pemerintah yang menyatakan boleh mengangkat pegawai baru. Terdapat 2 istilah penting terkait dengan kebijakannya, yaitu keputusan dan strategi. Keputusan adalah suatu aktivitas menentukan atau menetapkan pilihan dari sejumlah pilihan yang ada. Berikutnya itu perkiraan kebutuhan pada masa depan. Nah, perkiraan kebutuhan pada masa depan ini ketika kebijakan pendidikan sudah disahkan, maka tugas dari perencana adalah menjabarkan kebijakan-kebijakan untuk menjadi kebutuhan. Maka kemampuan penyediaan dan besarnya biaya yang diperkirakan pada tahap ini baru dalam garis besarnya saja. Setelah itu masuk kepada perumusan perencana. Dalam perumusan perencana, kegiatan utama pada langkah ini membuat deskripsi yang jelas mengenai jawaban dan pertanyaan apa yang diusulkan, mengapa kegiatan tersebut diusulkan, bagaimana caranya
usulan itu akan dilaksanakan. Setelah itu masuklah pada tahap perincian rencana, yang dimana pada tahap perincian rencana ini uraikan secara singkat tentang tujuan-tujuan dalam mencapai penyusunan program yang dimasukkan ke dalam kelompok kegiatan, dan dalam perincian rencana akan mengadakan suatu program dalam mencakup keseluruhan kegiatan berada di bawah unit administrasi. Setelah itu masuklah pada tahap implementasi rencana, yang dimana tahap implementasi rencana ini adalah suatu rencana untuk memulai dan dapat diimplementasikan ketika setiap proyek sudah diusahakan untuk dilaksanakan. Pada tahap ini terjadilah persinggungan antara proses perencanaan dengan proses pengolahan pendidikan. Pada umumnya seluruh organisasi pendidikan satu negara ikut serta dalam tahap pelaksanaan rencana. Setelah itu masuklah pada evaluasi dan revisi rencana, yang dimana evaluasi rencana merupakan kegiatan yang terus-menerus dan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan rencana, namun penyajian laporan atas pelaksanaan rencana baru dapat dilakukan pada waktu tertentu. Selanjutnya, saya membuat judul artikel saya yaitu pentingnya perencanaan program pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Mengapa saya mengangkat judul ini? Karena menurut saya perencanaan itu sangat pentinglah dilakukan dalam suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Karena tanpa perencanaan pendidikan yang matang, segala yang kurang atau tidak kita rencanakan maka hasilnya akan sia-sia. Tetapi jika kita melakukannya secara matang atau secara perencanaan, maka hasilnya akan memuaskan. Mengapa saya katakan terhadap peningkatan mutu pendidikan? Karena apabila suatu lembaga pendidikan atau sekolah membuat terlebih dahulu perencanaan yang ingin dilakukan terhadap sekolah tersebut, maka akan mendapat suatu kualitas dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, adapun poin-poin penting dalam artikel saya ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perencanaan pendidikan. Perencanaan itu adalah suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan agar efektif dan efisien. Yang dimana bahwasanya perencanaan pendidikan itu menurut para ahli baiknya kegiatan perencanaan program pendidikan dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan pendidikan yang menjadi sebuah rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi misi dan tujuan pendidikan yang terdiri dari langkah atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa manfaat dari suatu perencanaan pendidikan yang disusun dengan baik bagi kehidupan kelembagaan. Antara lainnya itu dapat digunakan sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan proses aktivitas atau pekerjaan pemimpin dan anggota dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kedua juga dapat dijadikan sebagai media pemilihan berbagai alternatif langkah pengerjaan atau strategi penyelesaian yang terbaik bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan. Setelah itu dapat bermanfaat dalam penyusunan skala prioritas si sekolah tersebut. Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan tuntutan seluruh stakeholder pendidikan. Semua orang tentunya akan lebih menuntut ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar inilah, maka sekolah atau lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Mutu dalam pendidikan adalah evaluasi proses pendidikan yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan proses mengembangkan bakat para penyelenggara atau peserta didik, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien stakeholder yang membayar untuk proses atau output dari proses pendidikan. Mutu pendidikan dapat kita lihat dari hasil pelaksanaan program pendidikan yang telah dilaksanakan pihak sekolah di lembaga sekolah tersebut, yaitu. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan dalam suatu video yang merupakan pembahasan yang pertama mengenai apa yang saya dapat di semester 5 dan mengenai judul yang dibuat. Jika ada kesalahan saya dalam Find the real me. So let's go.